mereka sudah berdamai dengan diri sendiri. Ini dia poinnya ternyata. 3 bulan, 4 bulan putus, si ceweknya malah nikah sama orang lain. Dilus dulu, dibelai, ya kan? Baru digampar. Hai, kembali lagi bersama saya, Omi The Bordirman, mantan karyawan BUMN yang sekarang punya bisnis bordir. Sudah 1 minggu lebih kayaknya saya nggak upload YouTube nih teman-teman. Karena kemarin masuk angin, terus jadinya batuk, dan suaranya jadi hilang. Ya, nggak hilang-hilang banget lah ya. Kalau hilang tuh berarti ngomongnya kayak... Nah gitu ya. Tapi ini suaranya jadi... Ya gitu, jadi... Kayak baru tadi malam habis konser gitu. Jadi suaranya hilang-hilang timbul gitu ya. Nah ini sekarang saya suaranya agak serak-serak becek mungkin ya ini. Karena lagi musim hujan, bulan November. Pas banget nih momennya, ya kan? Suaranya jadi serak-serak banjir. Tapi mudah-mudahan tempat-tempat kalian nggak pada banjir ya. Sekarang saya lagi nggak ngebahas tentang bordiran, tapi saya ada sedikit keresahan nih teman-teman. Yaitu adalah tentang berdamai dengan diri sendiri. Waktu dulu ketika saya masih kuliah ya, sekitar tahun 2003-2004 lah gitu ya. Kelihatan banget tuanya ya. Jadi pada saat itu ada namanya Mario Teguh. Mungkin ada yang tahu. Ada juga yang nggak tahu nih kayaknya nih anak-anak Gen Z. Sekedar informasi, Mario Teguh itu seperti motivator lah ya. Pada saat itu dia motivator nomor 1 di Indonesia. Acaranya itu Golden Ways di Metro TV. Program tersebut sangat fenomenal sekali. Dan saya juga terinspirasi ya dengan Mario Teguh. Waktu itu yang saya ingat kata-katanya, anak muda harus berdamai dengan diri sendiri. Itu. Waktu itu saya bingung. Apa sih sebetulnya berdamai dengan diri sendiri? Perasaan kita nggak lagi perang. Perasaan kita nggak lagi di jalur Gaza. Kita lagi nggak berada di Rusia dan Ukraina. Kita kan damai-damai aja. Kita sudah bebas dari penjajahan dari tahun 45. Apa yang harus berdamai? Tapi gini teman-teman. Kemarin itu saya sempat nonton podcast Tretan Muslim di podcastnya Suara Berkelas. Nah, di satu poin, Tretan Muslim itu ditanyakan ya sama si pembawa acaranya, apa reaksi Tretan Muslim jika dibully di sosial media gitu ya. Lalu Tretan Muslim menjawab, ya nggak masalah, baik-baik aja. Kalau dia dibully, dia nggak ada masalah, nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, nggak ada kecewa, nggak ada apa-apa. Kenapa bisa? Ternyata dia mengatakan bahwa anak-anak komika itu tuh sudah kebal dibully. Jadi ketika dikata-katain, ya kan, diledek-ledekin, ibaratnya di roasting ya, itu anak-anak komika tuh udah biasa aja gitu. Dan emang bener sih. Saya lihat anak-anak komika tuh kalau kayak ngenceng-ngencengin atau ngeledek-ledekin gitu kayaknya biasa aja. Mereka tetap berteman gitu. Lalu Tretan mengatakan mereka sudah berdamai dengan diri sendiri. Ini dia poinnya ternyata. Akhirnya saya berpikir ya, kan zaman dulu waktu Mario Teguh lagi booming, lagi hype-hypenya dulu, Google belum ngetrend, belum banyak tanya ke Google gitu kan. ChatGPT juga belum ada. Dulu bingung nanya ke siapa ya, apa artinya berdamai dengan diri sendiri. Yang bikin saya berpikir adalah bahwa komika itu sudah berdamai dengan diri sendiri. Oh, berarti kalau mau jadi orang sukses harus berdamai dengan diri sendiri ya. Kemudian saya iseng, ketiklah di ChatGPT. Kalau nggak salah saya nanya, apakah berdamai dengan diri sendiri itu syarat untuk menjadi sukses? Jawabannya adalah ya. Orang yang sukses adalah orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri. Wow, saya bilang, ternyata ini ya. Kemudian saya tanya lagi, apa itu berdamai dengan diri sendiri dan apa contohnya gitu ya? Dijelaskan. Jadi teman-teman, pada intinya itu adalah kita itu sudah berdamai dengan luka masa lalu, dengan masalah masa lalu, dengan kekurangan diri kita, dengan hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Contohnya, kita sudah bisa menertawakan luka lama kita nih. Berarti kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Misalnya nih, ada orang pacaran, terus putus, si laki-lakinya udah minta nikah, tapi si ceweknya belum mau.
Alasannya ya, maaf ya, aku mau sekolah dulu. Maaf ya, aku mau karir dulu nih. Basi temen-temen. Kalau mau mah mau aja, langsung nikah gitu ya. Tapi kan alasannya, maaf ya, aku mau apa dulu gitu. Aku mau memperbaiki diriku dulu. Basi itu mah. Itu mah intinya udah nggak mau berarti kan. 3 bulan, 4 bulan putus, si ceweknya malah nikah sama orang lain. Nah, kemudian si cowoknya sakit hati, kecewa. Wah, dasar nih cewek udah dikasih emas, dikasih perhiasan, dikasih semua fasilitas. Jawabannya begini. 3 bulan, 4 bulan putus, si ceweknya malah nikah sama orang lain. Dan si cowok ini sakit hati dong, ya kan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak hilang-hilang. Nah, ini berarti si cowok ini belum berdamai dengan diri sendiri. Tapi kalau si cowok ini sudah bisa menertawakan luka lamanya dia sudah bisa menerima, dia ikhlas, dia nggak dendam, itu namanya sudah berdamai dengan diri sendiri. Misal juga nih, ada seorang anak sekolah, dia dibully sama temen-temennya kan. Dibilang jelek lah, dekil lah, anak miskin lah, apapun itulah yang jelek-jelek. Sampai dia gede, dia masih dendam sama temen-temennya. Berarti dia belum berdamai. Tapi kalau dia sudah bisa menertawakan diri sendiri, misalnya dibully sama temen-temennya, dibilang, dasar item lu. Lalu yang dibully ini menjawab, biarin aja gue item. Item-item kan kereta api. Walaupun hitam, banyak yang menanti. Itu kan berarti dia sudah berdamai dengan diri sendiri. Dia sudah bisa dibully, dia menerima bulian itu, dan dia nggak masalah gitu. Saya dulu pernah ya, dapat temen, ya, waktu zaman sekolah ya. Nama bapaknya itu Hidayat. Kan zaman dulu terkenal lah ya, ngata-ngatain nama bapak lah gitu kan. Dasar Bambang gitu kan. Dasar Joko gitu. Nah, teman saya ini dikatain, bapaknya namanya Hidayat. Woi Hidayat gitu kan. Si teman saya ini malah bilang, Hidayatulo batulo. Saya pikir, ini anak kok dibully, dia makin dibelokin sama dia gitu. Bukan dianya ngambek, bukannya dianya nangis atau dianya malah marah-marah. Enggak, dianya malah dibecandain lagi. Nah, berarti ini orang sudah berdamai dengan dirinya. Sampai sekarang teman saya ini orangnya masih asik, rezekinya masih banyak. Kalau dibilang dia karirnya bagus lah. Jadi setelah saya observasi, saya mengamati, saya lihat ya orang-orang sukses, terutama kayak anak-anak komika ya, anak-anak stand up komedi. Mereka itu sepertinya lebih terkenal dari anak band. Padahal zaman saya dulu zaman saya masih kuliah ya, tahun 2000-an, itu anak band itu ngetop banget ya. Sangat-sangat diidam-idamkan gitu. Tapi sekarang beda. Sekarang itu malah yang lebih karirnya melejit itu ya komika. Terbukti dengan filmnya GJLS, Agak Lain, film-filmnya Raditya Dika, kemudian film-filmnya Ernest Prakasa. Mereka itu orang-orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri, teman-teman. Makanya mereka langsung karirnya bagus. Ya bisa dibilang sukses lah ya. Sukses dalam artian banyak uang ya. Tapi buat orang-orang yang nggak banyak uang, bukan berarti mereka nggak sukses. Mungkin oke lah mereka uangnya nggak banyak, nggak kelihatan sukses. Tapi apa? Bisa mendidik anak, murah senyum, disukai tetangga, kerjaannya lancar. Ya sukses itu kan relatif ya, tapi orang menganggap sukses itu ya uang. Dan tidak dipungkiri memang sukses itu identik dengan uang, begitu. Nah, setelah saya observasi, pengamatan saya, ternyata kalau mau sukses, syaratnya salah satunya, ya ini salah satu aja loh. Di antara banyak syarat-syaratnya, yaitu adalah berdamai dengan diri sendiri. Dan ini yang saya coba praktekkan sekarang. Dan alhamdulillah sih, ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, sudah menerima kekurangan kita, sudah memaafkan luka masa lalu, itu efeknya adalah kita jadi murah senyum, kita jadi mudah menerima takdir. Efek berikutnya adalah diri kita seperti memancarkan energi yang positif. Jadi nggak gampang sedih. Dulu ketika anak nangis, anak rewel, anak marah-marah, kalau orang yang belum berdamai dengan diri sendiri pasti marah, kita ikut marah. Anak rewel, anak nggak nurut, kita jadi, kamu tuh ya,
gini bla 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 gitu. Marahin anaknya. Tapi ketika sudah berdamai dengan diri sendiri, melihat anak lagi rewel, nangis, oh yaudah nak, sini nak, dielus dulu, dibelai ya kan, baru digampar. Enggak. Habis dielus, dibelai, dinasehatin, nanti kamu jangan gitu lagi ya, papa atau mama nggak suka kamu kayak begini, next jangan lakuin lagi ya. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri. Kalau orang yang belum berdamai dengan diri sendiri, mobilnya masih di rem tangan, rem tangannya belum diturunkan. Jadi dia mobilnya nggak bisa ngebut, masih tersendat-sendat, jalannya pelan. Tapi kalau mobil yang rem tangannya sudah diturunkan, wah itu siap melaju, siap ngebut, wush, wah, untuk mencapai kesuksesan. Jadi pengamatan saya, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang sudah menurunkan rem tangannya. Dia siap melaju untuk sukses. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.